pagi, bertemu lagi dengan saya, Wisti, dalam pelajaran kimia. Learn chemistry, yes I'm happy. Nah, video sebelumnya kita sudah membahas bab 2 tentang struktur atom, tapi hanya 3 subbab yang dibahas. Hari ini kita akan mempelajari satu subbab lagi tetap di bab 2, yaitu tentang perkembangan model atom. Nah, tentu kalian masih belum kenal ya apa itu tentang perkembangan model atom. Nah, mari kita bahas sama-sama yuk. Check it out. Sebelum memasuki pelajaran ini, marilah sama-sama kita berdoa untuk memulai pelajaran ini semoga lancar dan kita mudah mengerti ya. Untuk yang muslim silakan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang non-muslim sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Oke, nah sebelum masuk ke perkembangan model atom, ya jadi tuh pelajaran ini tuh yang submateri ini itu adalah pelajaran sejarah kimia ya sebenarnya. Nah, namun bukan hanya cerita tapi ada penemuan-penemuan baru khususnya tentang atom di submateri ini. Nah, awalnya kan kita sudah mempelajari tuh, materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Nah, bagian yang terkecil dari materi yaitu unsur. Nah, bagian terkecil lagi dari unsur yaitu atom. Nah, jadi kita mau cerita nih, gimana awal mulanya atom itu ditemukan ya, sampai bentuk atom yang terakhir sekarang ini yang kita pakai itu seperti apa. Oke? Suatu materi memiliki sifat kimia dan memiliki sifat fisika. Yang sifat kimia dan sifat fisikanya itu dipengaruhi oleh susunan partikel penyusun atom dan susunan atom-atom tersebut di dalam materi tersebut seperti apa. Nah, untuk itu marilah kita pelajari perkembangan model atom ini. Apa sih manfaat mempelajari perkembangan model atom? Nah, kalian akan tahu betapa Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini tuh secara teratur gitu ya. Sehingga tuh makin menambah keyakinan kita akan kebesaran Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi hikmahnya adalah kalian harus menaati semua perintah Tuhan dan menjauhi seluruh larangannya. Apa yang akan terjadi kalau misalnya ternyata Tuhan menciptakannya tidak teratur? Wow, gitu ya. Untuk itu, marilah kita simak pertama teori yang pertama, yaitu bukan teori sih sebenarnya, jadi awal mulanya itu ada seorang ilmuwan yang bernama Demokritus ya. Nah, ini ceritanya tuh 400 tahun sebelum Masehi. Apa yang Bapak Demokritus katakan? Check it out. Mari kita lihat sama-sama. Jadi kita mulai saja ya. Jadi ini adalah awal mulanya ditemukannya istilah atom, yaitu teori atom Demokritus. Namun belum masuk model atom yang pertama ya. Jadi pencetusnya adalah Demokritus. Nah, disinilah istilah atom pertama kali digunakan, yaitu oleh Demokritus yang telah memakai istilah atom ini 400 tahun sebelum Masehi. Nah, jadi di sini Demokritus menganggap bahwa materi itu tersusun dari partikel-partikel yang sangat kecil yang disebut dengan atom. Jadi seperti lihat pada gambar ya, di situ kan ada batu. Nah, istilahnya batu kalau dipecah akan menjadi batu kerikil, dipecah lagi akan menjadi pasir. Nah, terus sampai partikel yang paling kecil itu dinamakan atom. Nah, apa saja teori yang diajukan oleh Demokritus? Yang pertama yaitu materi tersusun atas bagian-bagian kecil yang tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian lain. Nah, bagian kecil inilah yang disebut dengan atom. Kemudian Demokritus juga mengajukan atom dianggap ada dan bergerak dalam ruang kosong materi. Jadi di dalam materi itu ada ruang kosong, kata Demokritus seperti itu. Nah, selanjutnya atom adalah zat padat yang bersifat homogen, tak dapat dipecah-pecah dan tak dapat dilihat. Jadi atom itu sangat kecil ya. Nah, selanjutnya adalah atom berbeda memiliki ukuran yang berbeda. Dan yang terakhir adalah sifat-sifat materi ditentukan oleh ukuran, bentuk, dan pergerakan atom-atom. Namun sayangnya semua itu tidak didukung oleh metode ilmiah, sehingga belum bisa dikatakan sebagai model atom yang pertama.
kalian sudah lihat kan penjelasan tentang pendapat Demokritus tentang atom? Nah, di sini jadi selanjutnya tuh ada dua ilmuwan bernama Aristoteles dan Plato sekitar 400 tahun sebelum Masehi juga ya. Mereka itu tidak setuju dengan pendapat Demokritus. Mereka itu menganggap bahwa materi itu tidak mungkin ada ruang kosong di dalamnya. Karena seperti kebanyakan ilmuwan pada waktu itu, mereka mempercayai bahwa materi itu tersusun dari tanah, air, api, dan udara. Kayak Avatar ya. Nah, setelah 2000 tahun kemudian, kira-kira ya, 2,000 years later. nah, itu ada 3 orang ilmuwan, yaitu yang pertama Galileo Galilei, yang kedua Francis Bacon, dan yang ketiga adalah Robert Boyle yang juga berpendapat tentang atom. Apa yang dikatakan Galileo Galilei? Kita lihat. Lalu apa yang dikatakan dengan Francis Bacon? Kita lihat. Dan apa yang dikatakan Robert Boyle? Kita lihat. Nah, tapi sayangnya dari ketiga ilmuwan tersebut belum satupun yang membuat teori secara ilmiah. Jadi teori atom itu belum bisa dikatakan teori atom yang pertama. Nah, oleh karena itu ada seorang ahli nih. Kita mulai yang pertama ya. Teori atom yang pertama yaitu teori atom dari John Dalton ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, simaklah penjelasan yang berikut. Kita masuk teori atom Dalton. Ini dia gambarnya. Nah, jadi seperti kelereng yang padat gitu ya, bola pejal. Apa bunyi teori atom Dalton? Mari kita lihat sama-sama. Nah, ini adalah tokohnya. Oke, yang pertama, atom adalah bagian terkecil dari sebuah materi dan tidak dapat dibagi-bagi lagi. Jadi udah paling kecil ya. Kemudian, atom berbentuk bola pejal yang sangat kecil. Nah, jadi seperti kelereng gitu, bola yang penuh isinya gitu. Kemudian, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang materi ini di pelajaran hukum dasar kimia. Dan yang terakhir, atom tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, jadi Dalton berpendapat bahwa atom itu udah wujud yang paling kecil dari suatu materi. Jadi bagian paling kecil dari suatu materi yaitu atom. Nah, kelebihannya adalah di sini atom Dalton dapat menerangkan hukum kekekalan massa dan dapat menerangkan hukum perbandingan tetap. Nah, nanti kalian akan mengetahui tentang kedua hukum ini di pelajaran hukum dasar kimia. Nanti ya di semester 2. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, pada kenyataannya atom itu kan terdiri dari partikel-partikel subatomik lagi ya. Nah, atom Dalton tidak bisa menjelaskan hal ini. Kemudian, atom Dalton juga tidak dapat menerangkan sifat listrik dari suatu atom. Setelah kalian mendengar penjelasan tentang teori atom Dalton, nah sekarang kalian akan mendengarkan penjelasan yang selanjutnya. Namun, tahukah kalian setelah Dalton menemukan teori tentang atom tersebut, banyak sekali ilmuwan-ilmuwan yang melakukan penelitian dan menemukan penemuan baru. Di antaranya adalah penemuan partikel penyusun atom. Seperti yang kalian pelajari di subbab yang lalu, apa saja partikel penyusun atom? Ada proton, elektron, neutron. Nah, bagaimana awal mulanya? Mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Diawali penemuan yang pertama oleh Benjamin Franklin tahun 1700-an. Beliau berpendapat bahwa suatu materi itu mengandung dua muatan. Muatan yang sama akan saling tolak-menolak dan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik. Mungkin di sini maksudnya adalah muatan positif dan muatan negatif ya, namun belum jelas sekali pada saat itu. Nah, kemudian dilanjutkan dengan penemuan dari Henry Becquerel. Ya, bacanya apa tuh? Henry Becquerel. Ya itulah ya. Nah, beliau melakukan penelitian terhadap biji uranium. Nah, ternyata biji uranium ini memancarkan berkas sinar yang dapat menghitamkan plat fotografi. Padahal plat fotografi itu sudah dilapisi oleh kertas hitam supaya tidak kena antara sinar sama platnya. Nah, ada apa tuh dari suatu materi? Nah,
Belum jelas lagi kan? Oke. Ilmuwan yang ketiga selanjutnya yaitu Marie Curie. Nah, ini adalah ilmuwan wanita ya. Jadi waktu saya SD dulu tuh ini kisahnya sangat legendaris sekali. Seorang ilmuwan wanita bernama Marie Curie yang meninggal karena penemuannya sendiri. Nah, sungguh pahlawan ya Marie Curie itu. Nah, jadi Marie Curie ini melakukan hal yang sama seperti Henry Becquerel, yaitu terhadap biji polonium dan biji radium. Dan ternyata polonium dan radium ini juga menghasilkan berkas sinar. Dan pada tahun 1899, Marie Curie berpendapat bahwa atom dari zat-zat tertentu yang menghasilkan berkas sinar itu dia akan mengalami suatu pembelahan. Nah, di sini dikatakan atom tersebut itu memancarkan radiasi. Untuk proses pemancaran radiasinya itu kita sebut sebagai radioaktivitas. Sedangkan zat yang memancarkan radiasinya kita sebut sebagai zat radioaktif. Nah, itu penemuan Marie Curie. Apalagi yang Marie Curie temukan? Nah, di sini Marie Curie menemukan terdapat 3 jenis sinar. Apa saja sinarnya itu? Yang pertama ada sinar alfa yang bermuatan positif, kemudian ada sinar beta yang bermuatan negatif, dan ada satu lagi sinar gamma yang tidak bermuatan. Berikut gambarnya. Nah, jadi kalau misalnya sinar gamma itu lurus ya, dia itu tidak dipengaruhi oleh medan magnet atau medan listrik yang bermuatan positif atau negatif. Sedangkan sinar yang bermuatan positif dibelokkan dan muatan negatif juga dibelokkan. Nah, dari sinilah teori atom Dalton gugur. Ya, kan Dalton bilang kalau misalnya partikel terkecil dari suatu unsur adalah atom. Tapi ternyata di dalam atom masih ada yang lebih kecil lagi, ya tadi yang partikel sinar itu. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya kita masuk ke teori yang kedua, yaitu tentang teori atom Thomson. Nah, di sini nih ketemu lagi nih zat baru di atom itu. Seperti apa zatnya? Oke, mari kita saksikan sama-sama cerita awalnya. Oke, masuk ke teori kedua, yaitu tentang perkembangan model atom menurut Thomson. Nah, jadi awalnya itu ada seorang ilmuwan bernama Michael Faraday. Dia melakukan suatu penelitian elektrokimia. Nah, ternyata di situ dia berpikir bahwa kalau unsur partikel terkecilnya adalah atom, jadi listrik juga punya partikel paling kecil yang disebut pada saat itu adalah elektron. Nah, setelah itu Thomson ini nih, ilmuwan Thomson ini yang berpendapat tentang atom kedua ini, dia melakukan percobaan, yaitu tentang percobaan tabung sinar katoda. Seperti ini gambarnya. Nah, jadi di ujung tabung ini, jadi tabung ini dalamnya adalah ruang hampa udara ya, nggak ada udaranya, kosong. Kemudian di ujungnya dikasih logam yang kita sebut sebagai elektroda. Nah, elektroda negatif dan elektroda positif ya. Yang elektroda negatif kita sebut sebagai katoda, sedangkan elektroda positif kita sebut sebagai anoda. Nah, ternyata setelah diberi muatan listrik, ada seberkas sinar yang jalan dari katoda ke anoda. Nah, berarti kan sinar ini kan punya muatan negatif dong, karena berjalan dari negatif ke positif. Setelah itu dicek, dikasihlah plat yang bermuatan listrik lagi di antara sinar tersebut ya. Ternyata sinar itu bisa dibelokkan. Nah, ternyata beloknya ke arah yang kalau misalnya dikasih listrik yang bermuatan positif, sedangkan kalau magnet yang bermuatan positif. Nah, dari sinilah Thomson berpikir bahwa oh, kalau gitu atom tuh ada muatan negatifnya ya di dalam. Nah, selanjutnya si Thomson ini melakukan percobaan pada tabung sinar katoda juga, namun sekaligus ya langsung diberi magnet dan muatan listrik secara bersama-sama, sehingga sinar katodanya tuh jalannya lurus gitu ya, jadi biar imbang gitu kan. Nah, di sini Thomson menemukan bahwa setiap unsur yang dia coba, dia gunakan sebagai elektroda, 20 logam dan beberapa udara yang dia jadikan sebagai elektroda, ternyata hasilnya semua sama, memancarkan sinar katoda itu. Nah,
dan perbandingan antara muatan dan masanya selalu sama, seperti itu. Nah, pada saat itulah Thomson berpendapat bahwa atom itu adalah suatu zat terkecil yang berbentuk seperti bola pejal yang bermuatan positif, dan di dalamnya terdapat elektron-elektron bermuatan negatif yang tersebar merata. Nah, kita sering menyebutnya bahwa teori Thomson ini adalah bentuk atom seperti roti kismis. Jadi roti tengahnya ada kismis gitu ya, tersebar secara merata. Begini gambarnya. Nah, tidak cukup sampai di situ. Kemudian seorang ilmuwan lain yang bernama Millikan ya, nama lengkapnya ini. Nah, pada tahun ini, dia menemukan massa elektron dan muatan elektron dari percobaan tetes minyak Millikan ya, disebutnya seperti itu. Jadi minyaknya seperti lihat di gambar, minyaknya diatomisasi terlebih dahulu ya, disemprot, dispray. Kan kalau dispray itu kecil-kecil banget gitu ya. Nah, di situ nanti diberi muatan, setelah diberi arus listrik ya, setelah itu diamati oleh Millikan elektron-elektronnya itu seperti apa, berapa muatannya, dan dia menemukan bahwa muatan elektron sebanyak segini dan masanya adalah segini. Seperti itu. Jadi teori yang kedua ini udah mulai berkembang ya. Tadinya Dalton berbicara tentang bola pejal yang netral, kemudian di sini Thomson berkata bahwa atom adalah bola pejal yang bermuatan positif, tapi di tengah-tengahnya itu tersebar merata elektron bermuatan negatif gitu ya. Jadi tetap netral, cuma bolanya positif, elektronnya negatif. Berikut adalah kelebihan dan kelemahan dari model atom Thomson. Apa saja kelebihannya? Yaitu yang pertama, dapat menerangkan partikel yang lebih kecil dari atom, yaitu partikel subatomik. Karena di sini sudah ditemukannya elektron ya. Yang kedua, dapat menerangkan sifat listrik dari atom. Nah, karena penemuan elektron tadi itu. Nah, kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif dalam atom. Jadi bentuknya masih ya dipikir tersebar secara merata seperti itu saja. Oke, masuk ke teori atom yang ketiga, yaitu teori atom Rutherford. Nah, jadi teori atom Rutherford ini diawali percobaan oleh Eugene Goldstein yang menemukan proton dari percobaan tabung sinar katoda tapi yang dilubangi, seperti ini gambarnya. Nah, ternyata bukan hanya sinar katoda yang bermuatan negatif, tetapi ditemukan juga seberkas sinar yang bermuatan positif. Dari situlah proton ditemukan. Seperti ini ya. Nah, percobaan yang kedua yaitu di lain sisi lagi ya, ada percobaan yang dilakukan oleh siapa tadi? James Chadwick, sampai lupa ya, James Chadwick. Nah, James Chadwick ini berpikir kenapa ya massa atom itu jauh lebih besar daripada kalau misalnya dalam atom itu massa proton ditambah massa elektron tuh dijumlahin. Ada apa lagi ya di dalam atom? Nah, James Chadwick ini menemukan adanya neutron. Nah, sudah ketemu dua ya, proton dan neutron. Nah, di lain pihak barulah nih si Ernest Rutherford, terus ada rekannya yang namanya siapa? Hans Geiger, dan satu lagi mahasiswanya bernama Ernest Marsden melakukan suatu percobaan membuktikan kebenaran teori atom. Nah, kan tadi pas awal tuh Mercury udah nemuin partikel sinar alfa, beta, gamma gitu ya. Nah, kalau benar nih model atom Thomson, atom itu adalah bola bulat ya, pejal bermuatan positif, di dalamnya ada elektron yang tersebar merata secara bermuatan negatif. Nah, pasti logikanya kalau nih bola positif ditembakin sinar positif, apa yang akan terjadi? Pasti kalau sinar positif ketemu sama muatan positif, tolak menolak dong. Nah, pasti ada bekas sinarnya yang ditolak gitu ya, atau ditolak gitu, mantul gitu sinarnya. Tapi ternyata enggak dong. Nah, coba lihat gambarnya. Ini adalah foto percobaan penembakan sinar alfa ke lempeng emas oleh Rutherford dan tim.
Nah, ternyata banyak sekali partikel sinar alfa yang diteruskan dan sedikit sekali yang ditolak balik. Nah, dari situ dia berpikir, wah jangan-jangan nih atom itu banyak ruang kosongnya, karena buktinya sinar alfa aja tembus bisa lurus kayak gitu ya. Dan menurut hasil penelitian Rutherford, maka yang dibayangkan Rutherford pada saat itu bentuk atom seperti ini. Nah, jadi di tengah-tengahnya itu adalah inti atom yang berisi proton dan neutron, sedangkan elektronnya mengelilingi inti atom. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, apa saja yang ditemukan Rutherford? Marilah kita simak penjelasan berikut ini. Penjelasan lebih detail tentang teori atom Rutherford. Ini adalah bentuk yang diperkirakan oleh Rutherford. Jadi atom tuh kira-kira seperti ini, yang di tengahnya merupakan inti atom yang dikelilingi oleh elektron. Nah, bisa dilihat ya di sini tengah-tengahnya inti atom dan elektron mengelilinginya. Nah, sisanya antara inti atom dan elektron itu adalah ruang kosong atau ruang hampa. Menurut Rutherford, atom tersusun dari satu, inti atom yang bermuatan positif karena isinya proton dan neutron ya. Yang kedua, elektron yang bermuatan negatif yang mengelilingi inti, seperti pada gambar. Nah, selanjutnya semua proton terkumpul dalam inti atom dan menyebabkan inti atom bermuatan positif. Sebagian besar ruangan dalam atom adalah ruang kosong atau ruang hampa. Dan yang terakhir, jumlah muatan inti sama dengan jumlah muatan elektron, sehingga atom bersifat netral. Jadi karena atom bersifat netral, misalnya protonnya 10, maka elektronnya juga 10. Seperti itu ya, jadi imbang antara muatan positif dan muatan negatif. Nah, di sini ada kelebihan dari teori atom Rutherford, yaitu dapat mengemukakan keberadaan inti atom. Kedua, dapat menjelaskan fenomena penghamburan sinar alfa oleh lempeng tipis emas, seperti yang tadi dijelaskan ya. Dan kekurangannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, sekarang kita memasuki ke teori atom yang keempat, yaitu teori atom Niels Bohr. Nah, jadi Niels Bohr ini adalah mahasiswanya Rutherford. Nah, dia menyempurnakan hasil penemuan Rutherford. Nah, di Rutherford itu kan bentuk model atom tengahnya inti dikelilingi oleh elektron, ya kan? Nah, tapi gak bisa dijawab tuh kenapa elektronnya tuh tetap stabil berada di lintasannya. Padahal kalau sudah kehabisan energi, harusnya elektron itu terserap ke dalam inti, ya kan? Karena ini positif, elektronnya negatif, ya kan? Nah, tapi ternyata tidak. Nah, ini yang ditemukan oleh Niels Bohr. Jadi menurut Niels Bohr, bentuk model atom yang dia temukan adalah seperti ini. Nah, jadi di tengahnya itu ada inti atom. Tetap ada elektron yang mengelilingi inti. Nah, tapi di sini bukan cuma satu, tapi banyak lintasan. Lintasan yang terdekat dengan inti atom memiliki energi yang paling rendah. Kemudian maju lagi ke lintasan yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Nah, lintasan atau orbit eder elektron ini kita sebut sebagai kulit atom. Seperti itu yang dia temukan. Nah, berdasarkan apa dia menemukan hal ini? Berdasarkan percobaan spektrum atom hidrogen. Nah, jadi gini, kan tadi kalau misalnya Rutherford, kalau misalnya akan mengelilingi inti kan berarti nanti bisa kalau energinya habis, bisa keserap ke inti atom. Tapi enggak kan ternyata. Nah, ternyata elektron itu bisa menjaga kestabilan atom itu dari adanya perpindahan elektron dari kulit satu ke kulit yang lain. Jika ia pindah dari kulit yang lebih rendah ke yang lebih tinggi, maka akan menyerap energi. Sedangkan dari yang lebih tinggi pindah ke yang lebih rendah, dia akan memancarkan energi. Ya, jadi di sini bentuknya seperti ini. Jadi model atom Niels Bohr itu atom terdiri dari inti atom yang isinya proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron yang berada pada kulit-kulit atom. Nah, kulitnya ini dimulai dari, kita sebutnya sebagai kulit K, L, M, N. Kenapa dimulai dari kulit K? Nah, itu ada percobaan ya. Menurut percobaannya Charles, jadi di situ dia percobaan tentang sinar X tipe K. Nah, karena ternyata sinar X tipe K itu cocok sama energi
di kulit K yang paling dekat sama inti atom, makanya disebut kulit K dan L dan selanjutnya. Seperti itu yang saya tahu ya. Kalau misalnya ada yang kurang lengkap atau bagaimana, silahkan komentar. Nah, itu adalah model atom menurut Niels Bohr. Oke, kalau gitu kita lihat penjelasan yang lebih rinci tentang model atom Niels Bohr. Saksikan. Mari kita masuk ke teori atom Niels Bohr. Nah, seperti yang tadi dijelaskan ya, gambarnya kira-kira seperti ini. Jadi, di dalam atom itu sudah terdapat inti atom yang dikelilingi elektron yang beredar pada lintasannya. Nah, lintasannya ini kita sebut sebagai kulit atom, yaitu kita sebut sebagai kulit K, L, M, dan N. Nah, kita tulis sebagai kulit pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Apa saja isi teori atom Niels Bohr? 1. Atom terdiri dari inti atom yang bermuatan positif dan di sekitarnya beredar elektron-elektron yang bermuatan negatif. Kedua, elektron beredar mengelilingi inti atom pada orbit tertentu. Orbit ini kita sebut sebagai kulit atom atau lintasan elektron. Yang ketiga, kulit atom dimulai dari yang terdekat dengan inti atom. Nah, kulit yang terdekat dengan inti atom memiliki energi yang paling rendah, yang kita sebut sebagai kulit K. Kemudian, elektron yang dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron tidak akan berkurang. Jadi kalau misalnya dia beranjak dari kulit 1 ke kulit 2, maka ia menyerap energi karena ke lintasan yang lebih tinggi. Tapi kalau dia jalan dari kulit 2 ke kulit 1, dia memancarkan energi karena dia jalan ke lintasan yang lebih rendah energinya. Nah, di sini ada kelebihan dan kekurangan dari teori atom Niels Bohr. Kelebihannya yaitu, ini adalah gambar jika dia memancarkan energi dan jika dia menyerap energi. Jadi atom absorb itu artinya menyerap ya. Jadi atom itu menyerap energi jika dia ke lintasan yang lebih luar lagi. Dan atom emits itu artinya memancarkan. Dia memancarkan energi jika dia dari lintasan yang keluar masuk ke lintasan yang ke dalam, seperti itu ya. Nah, kelebihannya adalah 1. Mengaplikasikan teori kuantum untuk menjawab kesulitan dalam model atom Rutherford. Nah, jadi di atom Rutherford itu kan ada pertanyaan yang seperti sudah dijelaskan ya, mengapa energi elektron itu tidak habis. Nah, ternyata bisa dijawab di teori atom Niels Bohr. Kemudian dapat menerangkan dengan jelas garis spektrum pancaran emisi atau serapan absorpsi dari atom hidrogen. Nah, yang ketiga adalah menerangkan bahwa atom terdiri dari beberapa kulit untuk tempat berpindahnya elektron seperti pada gambar. Nah, kekurangannya yaitu 1. Terjadi penyimpangan untuk atom yang lebih besar daripada hidrogen. Nah, jadi atom yang lebih besar daripada hidrogen tidak bisa dijelaskan oleh teori Niels Bohr. Maksudnya karena elektronnya cuma 1 kalau di hidrogen. Nah, yang kedua ini adalah tidak bisa menjelaskan posisi elektron untuk atom yang elektronnya lebih daripada 1. Nah, jadi kalau misalnya untuk atom-atom lain yang elektronnya lebih dari 1, Niels Bohr tidak mampu menjelaskan ini gitu. Barusan kalian melihat penjelasan 4 model atom menurut para ahli. Nah, sekarang adalah model atom yang terakhir yang digagas oleh Schrödinger. Jadi, kenapa ada model atom baru lagi gitu setelah Niels Bohr? Karena Niels Bohr itu tidak dapat menjelaskan bagaimana bentuk model atom jika elektronnya banyak. Jadi Niels Bohr itu kan percobaannya tadi pada atom hidrogen. Nah, jadi atom hidrogen itu kan hanya memiliki 1 elektron. Terus bagaimana dengan atom yang lain yang memiliki banyak elektron? Nah, jadi dicari lagi penelitiannya, dan menurut Schrödinger, jadi gini, bentuk model atom menurut Schrödinger atau mekanika gelombang atau mekanika kuantum adalah seperti ini. Nah, jadi lintasannya itu di sini sedikit perbedaan dari Niels Bohr. Lintasannya itu bahasanya adalah hanya kebolehjadian saja. Jadi kalau dikatakan lintasan atau orbit itu kan udah pasti ya. Tapi di sini tuh kayak posisinya
apakah benar posisinya tepat di situ orbitnya. Nah, makanya dikatakan sebagai kebolehjadian saja, mengingat elektron itu memiliki dua fungsi, yaitu sebagai partikel dan sebagai gelombang. Nah, jadi bentuknya seperti ini ya. Untuk lebih mudahnya sebenarnya sih kita kayak lebih gampang ngejelasin pakai teori atomnya Niels Bohr. Cuma di sini perbedaannya gini, pada lintasan elektronnya itu seperti awan-awan elektron saja gitu loh. Jadi tidak pasti ada di situ seperti itu. Nah, untuk memastikan bagaimana jumlah elektron di kulit pertama, kedua, ketiga dan seterusnya. Nah, Schrödinger ini menggagas yang namanya bilangan kuantum atau yang disebut sebagai letak posisi elektron seperti itu. Nah, tapi nanti pelajaran bilangan kuantum akan kita pelajari setelah bab yang ini. Oke. Jadi bagaimana, apakah sudah jelas? Kita memiliki 5 model atom. Nah, jadi 5 model atom ini tadi ada sejarahnya panjang ya. Yang pertama adalah Dalton. Dari awalnya atom itu seperti bola penjal. Kedua, berkembang ada Thomson. Dari bola penjal dalamnya ada elektron yang tersebar merata, bermuatan negatif. Jadi semua atom itu sifatnya netral ya. Jadi kalaupun ada positif pasti imbang sama negatifnya gitu. Nah, terus yang ketiga, Rutherford beranjak lagi dari yang tadi seperti Rotiki Smith di Thomson. Kemudian Rutherford sudah menemukan inti atom yang dalamnya ada proton dan elektron, di mana jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektron. Dan yang keempat ada model atom dari Niels Bohr. Nah, di sini tetap ada inti dan elektron berada pada lintasan kulit-kulit atom. Tapi kalau di sini pasti kalau Niels Bohr. Dan yang terakhir adalah teori mekanika gelombang atau mekanika kuantum. Nah, yang dikatakan bahwa lintasan elektron itu hanya kebolehjadian saja karena isinya seperti awan-awan elektron. Seperti itu, seperti gambarnya ya, seperti ini. Oke. Dengan selesainya model atom mekanika kuantum, maka selesai pula pelajaran perkembangan model atom saat ini. Nah, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Jika saya masih memiliki kekurangan, mohon dimaafkan, dan jika ada saran kritik yang membangun, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, marilah sama-sama kita mengucap syukur hari ini atas pembelajaran kita hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.